أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadir wa miqdaril azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam kepada Sayyidul Wujudi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Syekhuna Al-Mukarram Al-Mursyidina Wal-Murabina Al-Arifina Abuya Syekh Haji Amran bin Al-Khalidi selaku mursyid kita, dan juga pada hadirat yang hadir di live streaming ini. Saya kembali untuk mengkaji, bukan mengkaji tapi men-share, saling tukar pikiran, saling belajar dan mengajar dalam mengkaji pemahaman Tauhid Tasawuf dan Tauhid Sufi atau Tauhid Irfani. Di minggu kemarin kita telah mulai mengkaji kitab Jawami Al-Asrar atau Himpunan Segala Rahsia karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Perlu diketahui, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga seorang ulama besar di Nusantara, juga sahabat daripada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Syekh Arsyad Al-Banjari juga pernah mengarang suatu kitab Sabilal Muhtadin, iaitu kitab fikih yang cukup lengkap, populer dan dikaji di seluruh Nusantara, baik dari Sabang hingga Merauke, termasuk ke negeri jiran Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura dan Filipina. Baik, sebelum kita mengkaji kitab ini membahas tentang masalah tasawuf, tasawuf bernuansa falsafi atau irfani. Maka sebelum kita membaca ini, saya terlebih dulu untuk mengkaji tentang tingkatan-tingkatan tasawuf. Bahwa tasawuf di dalam Islam, tasawuf secara ilmu akademisi atau ilmu pengetahuan dalam pandangan nazari ilmi, dalam perspektif ilmu, terbagi ke dalam 3 tingkatan. 3 macam, Ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf amali, dan ada tasawuf falsafi atau irfani. Yang pertama dikatakan tasawuf akhlak. Apa dikatakan tasawuf akhlak? Tasawuf akhlak merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak, yaitu tasawuf itu adalah dikatakan artinya asal kata daripada safa, sufi, artinya bersih daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akhlak itu adalah perilaku. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Itu dikatakan akhlak. Jadi tasawuf akhlak dapat terrealisasi secara utuh jika pengetahuan tasawuf dan ibadah dibuktikan dalam kehidupan sosial. Maka tasawuf dapat direalisasi dari perilaku dan baiknya budi pekerti, akhlak yang baik dalam dia ibadah dengan Allah maupun dalam bermuamalah dengan sosial. Sebagian pendapat lagi mengatakan tasawuf akhlak juga disebut dengan nama istilah tasawuf sunni. Tasawuf akhlak model ini berusaha untuk mewujudkan akhlak mulia dalam diri sufi, dalam diri seorang sufi, sekaligus menghindarkan diri dari akhlak madhumah, akhlak tercela. Tasawuf akhlak ini menjadikan peri kehidupan ulama salaf al-saleh dan mereka mengembangkannya dengan sebaik-baiknya. Tasawuf akhlak berawal dari zuhud, kemudian berakhir pada akhlak mulia. Akhlak juga merupakan pondasi dasar daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Setinggi apapun ilmu tasawuf,
sepaham apapun tasawuf tanpa didasari dengan adanya akhlak yang baik, maka itu bukan dikatakan dengan tasawuf. Kerana akhlak itu adalah pondasi yang kokoh daripada tasawuf itu sendiri. Tasawuf berawal dari akhlak. Karena pada awal-awal perkembangan ilmu tasawuf ini berkembang pada era 3 abad setelah Rasulullah wafat. Pada masa itu ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang, iaitu sekitar pada ilmu berkembang pada akhir periode kekhalifahan Bani Umayyah, iaitu pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian setelah Bani Umayyah runtuh, kemudian dilanjutkan lagi oleh dinasti Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kalau Bani Umayyah di Damaskus, Syria. Pada masa era Bani Abbasiyah lah ilmu pengetahuan, berbagai fan ilmu pengetahuan berkembang pesat, baik itu ilmu logika, baik itu kaitan dengan ilmu agama, iaitu ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tafsir dan lain sebagainya, maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu duniawi atau ilmu-ilmu terapan seperti ilmu filsafat, logika, ilmu astronomi, ilmu kedoktoran, dan termasuk juga ke dalam yang menyangkut dengan hubungan dengan batin dan jiwa manusia, iaitu ilmu akhlak. Pada zaman dulu, tasawuf dikenal dengan nama zuhud, dan dari zuhud berawal dari akhlak, dan dari akhlak berawal dari amali. Adapun ulama-ulama tasawuf pada periode tasawuf akhlak adalah seperti oleh Syekh Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, Syekh Aris Al-Muhasibi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Kushairi, Syekh Sari Al-Sakati, Syekh Al-Arawi dan lainnya. Dan hingga tasawuf akhlak ini disempurnakan dan disempurnakan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka Imam Al-Ghazali pada abad ke-5 Hijriah membentuk dalam format dan konsep yang sempurna dari akhlak. Kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar sufi setelahnya. Maka pada awal-awal perkembangannya tasawuf banyak mendapat tantangan dari berbagai kalangan-kalangan, terutama dari kelompok Ahlul Hadis dan juga dari kelompok Mu'tazilah. Namun Imam Al-Ghazali berhasil meredam semua anasir-anasir itu, dan beliau membentuk satu konsep yang dikatakan sebagai tasawuf akhlak. Kemudian dari Imam Al-Ghazali juga dari tasawuf akhlak beralih ke amal. Tasawuf tidak hanya dia berakhlak yang baik, berakhlak mulia, tapi di dalam tasawuf membutuhkan proses pembersihan jiwa yang dikenal dengan nama istilah takhali, iaitu takhali artinya membersihkan ruh jiwa-jiwa kita dari berbagai sifat-sifat tercela, baik itu sifat ujub, ria, dengki, sombong, hasad, wujud diri dan lain sebagainya, dan menghiasinya dengan sifat-sifat dan kemudian tahali, iaitu menghiasi hati dari sifat-sifat terpuji. Maka dari periode Imam Al-Ghazali lah yang menjembatani dua fase jenis tasawuf berikutnya, iaitu tasawuf amali di satu sisi dan tasawuf falsafi atau irfani di satu sisi. Itu Imam Al-Ghazali sebagai jembatan yang penghubung antara tasawuf akhlak ke tasawuf amali, kemudian ke tasawuf falsafi. Maka ini dikatakan akhlak. Jadi dasar utama orang-orang ulama sufi, wali Allah, itu akhlak. Baik akhlaknya berarti baik akhlaknya di dalam jiwa tercermin di zahir anggota tubuhnya. Itu dikatakan sebagai tasawuf akhlak. Yang kedua, ada dikatakan istilahnya tasawuf amali. Apa dikatakan tasawuf amali? Tasawuf amali dalam pengertian umum dapat dimaknai sebagai tasawuf dalam bentuk praktek-praktek amaliyah, sebagai tarbiyah al-ruhiyah, pendidikan spiritual, atau disebut juga dengan nama al-tarikat as-sufiyah.
Dalam praksisnya, tarbiyah al-ruhiyah di bawah pengawasan dan bimbingan seorang guru sufi dalam tasawuf yang disebut dengan nama mursyid atau syekh. Ini merupakan awal beralih. Tasawuf amali juga didasarkan dengan akhlak. Kemudian dari akhlak, untuk memperoleh akhlak itu, maka dengan praktek amal-amalan, baik dikatakan akhlak, baik itu dengan sabar, rida, zuhud, tawadu, ikhlas, sabar, taslim, himmah, wara dan lain sebagainya, itu satu kata, yaitu akhlak. Maka pada waktu itu belum ada perkembangan pada masa Imam Al-Ghazali. Maka akhlak itu terpecah menjadi beberapa macam bagian. Ada akhlak itu ada dikatakan sabar, ada dikatakan rida, ada dikatakan sidik, ikhlas, qanaah, tawakal, taslim, tawadu, kemudian wara, ada qasad, ada iradah, dan juga ada ya'zah dan lain sebagainya. Itu merupakan pecahan-pecahan daripada akhlak yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan juga ada beberapa ulama-ulama sufi yang mulai mengarang kitab pada masa periode awal. Seperti yang pertama kali oleh Al-Hujawi. Umumnya ulama-ulama tasawuf itu kebanyakan berasal dari negeri Persia. Karena pada waktu itu Islam berkembang di wilayah Islam berkembang oleh orang-orang Persia, yaitu pada masa era Bani Abbasiyah. Mayoritas ulama-ulama sufi maupun pakar-pakar juga ilmu pengetahuan intelektual dan spiritual Islam berasal dari Persia. Namun ada juga sebagian dari Arab. Namun ada juga orang bangsa Arab, tetapi Arab sudah di Arab Persia atau Persia Arab. Maka ulama sufi yang pertama kali yang menulis kitab tasawuf adalah dikenal dengan nama Imam Al-Hujwari dengan kitabnya Kasyaf Al-Mahzub. Kemudian diikuti oleh Imam Aris Al-Muhasibi dengan kitabnya Ar-Ri'ayah Lil Akulah. Kemudian diikuti oleh Imam Abu Talib Al-Maki dengan kitab Khutul Khulub. Maka Abu Talib Al-Maki lah sebagai pelopor kitab tasawuf yang sistematis. Sebelum Abu Talib Al-Maki juga ada satu lagi, yaitu kitab Al-Kalabazi, yaitu dengan kitabnya Al-Tahrif At-Tasawuf. Kemudian baru Abu Talib Al-Maki dan kitab Qutul Qulub. Kemudian diikuti lagi oleh Abu Nasar Asy-Syirat dengan kitabnya Al-Lu'ma. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi dengan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini merupakan risalah Qushairiyah yang paling populer yang dikaji di seluruh dunia Islam dan juga dikaji oleh ulama-ulama sufi setelahnya. Kemudian disempurnakan lagi oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, dan juga dengan kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang lainnya seperti Bidayah Al-Hidayah, Minhajul Abidin, Arba'in fi Usuluddin, Mukasyafakatul Qulub dan lain sebagainya, dan kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin. Kemudian disusul lagi oleh Syekh Al-Arawi. Tadi yaitu Syekh Al-Arawi atau Al-Ansari, Syekh Abdullah Al-Arawi Al-Ansari dengan kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Manazil As-Sairin, yaitu yang berisi tentang makamat-makamat yang berjumlah 10 bab, dan masing-masing 10 bab terbagi ke dalam 10, dan totalnya ada 100 makamat dalam kitab Manazil As-Sairin sebagai kajian praktis bagi ahlus suluk untuk memahami ilmu-ilmu tasawuf untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Imam Al-Ghazali tidak hanya sebagai pelopor tasawuf amali, dan juga sebagai pelopor juga tasawuf falsafi. Maka tasawuf amali ini juga disebut dengan nama tarekat, tarbiyah ar-ruhiyah istilahnya, atau istilah lain dengan nama tarekat. Maka pada masa setelah Imam Al-Ghazali, maka istilah tarekat mulai populer dan dikenal di seluruh dunia Islam.
Seseorang yang telah masuk dalam tarekat dan berbaiat kepada mursyid dinamakan dengan nama murid atau salik. Apa beza dengan murid dan salik? Murid itu orang yang belajar. Murid itu orang yang berkemauan ya. Murid asal kata daripada iradah, iaitu orang yang ingin berkemauan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Tidak hanya ilmu tasawuf, tapi seluruh ilmu agama, baik itu ilmu fikih, ilmu teologi, ilmu tauhid, ilmu hadis dan ilmu tafsir dan lain sebagainya. Sedangkan salik itu lebih khusus dari murid. Murid itu umum, sedangkan salik itu orang salik asal kata berjalan, orang-orang yang berjalan untuk menempuh jalur tarekat dengan metodenya disebut dengan nama suluk ya. Seorang salik atau murid mendapatkan bimbingan ruhani dari mursyid. Konsekuensinya seorang murid secara lahiriah berkewajiban patuh dan tunduk dan menjalankan apa yang diperintah oleh mursyid. Secara ruhani, murid atau salik diwajibkan senantiasa rabitah atau bersambung dengan mursyid supaya cahaya-cahaya marifat ilahi yang ada pada mursyid mengalir pada murid. Maka dalam ilmu tarekat disebut dengan, ada istilahnya dengan rabitah. Apa dikatakan rabitah? Rabitah adalah usaha kita dapat berubudiyah. Rabitah adalah usaha kita dapat berubudiyah baik untuk mendapatkan makam atau tahapan agar kita berada di hadrat ahadid zat, iaitu bermarifat dengan cahaya keberadaan Allah, memenuhi zahir dan batin kita. Maka rabitah itu artinya kita dapat mengikatkan kemauan iradah dan kemauan kita kepada mursyid. Karena mursyid itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Dan mursyid itu adalah sebagai bagi kalangan ahlu tarekat, ahlu salik atau ahlu murid, mursyid itu adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita dapat menyambung dengan Rasulullah untuk kemudian kepada Allah melalui mursyid. Seorang salik tidak akan dapat memperoleh cahaya marifat atau pengetahuan irfani atau sampai kepada Allah apabila dia tidak patuh kepada mursyid dan apalagi tidak memiliki mursyid. Maka itu dikatakan sebagai bentuk daripada tasawuf amali. Sistem atau struktur karena mursyid itu sebagai penyambung dan pewaris daripada al-haqiqah al-Muhammadiyah. Kemudian lanjut, konsepsi tasawuf amali berawal dari mengajarkan syariat yang baik, kemudian melahirkan akhlak mulia, iaitu tasawuf akhlak itu sendiri, serta berakhir kepada sistem tarbiyah secara berjamaah atau tarikah al-jamiah. Pondasi ini menjadi akar perkembangan tarekat sejak abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Praktek mengenai tata cara dan metode tarekat ini berisi janji antara syekh atau mursyid dengan murid untuk menjalani proses bertobat, istiqamah, ikhlas, tawaduk, masuk kepada jalan Allah dan senantiasa mengingat Tuhan. Metode ini dan masing-masing tarekat itu mempunyai sistem tersendiri. Adapun pelopor daripada tasawuf amali ini adalah Syekh Sultanul Aulia Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah sebagai ulama sufi yang pertama kali yang mempelopori tarekat, iaitu dengan tarekat yang pertama kali muncul adalah tarekat Qadiriyah yang merupakan tarekat tertua di dunia. Kemudian sebelumnya ada macam-macam tarekat. Ada tarekat Al-Ghazaliyah, tarekat Al-Junaidiyah, tarekat Al-Kushairiyah, ada tarekat Al-Basiriyah, tapi itu tidak populer. Itu masih kerana tasawuf akhlak. Karena tasawuf akhlak hanya untuk pengamalan diri sendiri. Sedangkan tasawuf amali tidak hanya untuk diri, tapi berkelompok, berjamaah. Masing-masing dalam tasawuf amali, masing-masing para guru sufi mendirikan zawiyah atau tempat-tempat pengajian atau TK dalam bahasa Turki ya. TK itu tempat suluk. Atau di MPTT ada dikatakan di majlis pengajian tauhid tasawuf di Aceh ada dikatakan balai. Ada balai-balai, posko-posko atau tempat-tempat suluk ya, tempat-tempat orang mengerjakan ilmu, melaksanakan praktek tarekat. Maka
Dari setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian bermunculan bermacam-macam tarekat-tarekat besar setelahnya. Seperti ada tarekat Syekh Ahmad Rifai yang juga berasal dari Baghdad, Irak. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga seorang wali Allah keturunan dari Sayyidina Hasan. Beliau berasal dari negeri Persia, tepatnya di daerah Sahrazur, atau dikatakan beliau berkebangsaan Kurdistan atau orang-orang Persia yang bersuku Kurdi. Kemudian setelah itu ada tarekat Syekh Ahmad Rifai dengan tarekatnya Rifaiyah. Kemudian ada muncul lagi tarekat Ahmad Al-Badawi dengan tarekatnya Baidawiyah atau Ahmadiyah. Ini merupakan tarekat yang pertama kali yang muncul di Mesir khususnya dan Afrika umumnya. Kemudian muncul lagi ada tarekat Suhrawardiyah yang didirikan oleh Syiabuddin Umar Asyurawardi yang juga berasal dari Irak, yang juga seorang Persia. Kemudian ada Syekh Abu Hasan Az-Zazili yang berasal dari Maroko dengan tarekatnya Zaziliyah, dan beliau Abu Hasan juga seorang Arab ya yang berasal dari Maroko, dan kemudian tarekatnya berkembang di wilayah Mesir. Kemudian banyak lagi tarekat-tarekat lainnya, hingga ada tarekat yang terbanyak di dunia adalah tarekat Syekh Bahaudin Naqsyabandi, Syekh Bahaudin Muhammad Naqsyabandi yang dikenal dengan nama tarekat Naqsyabandiyah. Dan tarekat-tarekat ini, dan masing-masing tarekat juga terpecah lagi bermacam-macam. Tarekat Qadiriyah terpecah menjadi beberapa macam, Saziliyah terpecah menjadi beberapa macam, Rifaiyah juga, Surawardiyah juga terpecah menjadi beberapa bagian yang sangat banyak, dan juga tarekat Naqsyabandiyah juga terpecah menjadi beberapa macam. Maka itu dikatakan sebagai tarekat, karena masing-masing tarekat mempunyai amalan-amalan tersendiri. Qadiriyah mempunyai amalan tersendiri, Sazili tersendiri mempunyai amalan tersendiri, juga dengan tarekat Rifaiyah amalan tersendiri, dan juga Naqsyabandi juga mempunyai amalan tersendiri. Dan juga di Aceh juga tarekat ini, dan juga khususnya di era kontemporer ini, umumnya di Aceh, Indonesia umumnya adalah mayoritas tarekat Naqsyabandi, khususnya Naqsyabandi Khalidiyah, yang seperti diajarkan oleh Al-Mukarram Abuya Syekh Hamdi Amran Wali Al-Khalidi terhadap pengikutnya, dikemas dalam aktivitas zikir yang dinamakan dengan nama zikir ratib seribe. Di samping juga ada amalan-amalan khusus, amalan ismuzat dari tarekat Naqsyabandi. Juga ada amalan penunjang, itu amalan zikir ratib seribe. Para murid selama dalam pengawasan maupun bimbingan mursyid berlatih untuk beramal dan menjaga adab, di samping melaksanakan berbagai wirid dalam tarekat, baik berupa tawajuh, suluk, rabitah dan sebagainya. Dan juga seorang murid harus betul-betul taat terhadap menjalankan perintah syariat. Ini sudah tarekat, tapi syariat harus kuat. Dengan sampai sudah tarekat, syariat itu dikendorkan. Orang bertarekat tentu syariatnya akan semakin kuat dan akan semakin istiqamah dan akan semakin teguh syariatnya. Maka dalam hal ini, dalam menggambarkan proses relasi murid dengan mursyid, maka menurut Sidi Rohimuddin Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam bukunya juga, pada hakikatnya tasawuf amali merupakan suatu kaedah kaum sufi sebagai lanjutan atau pengembangan tasawuf akhlak. Dinamakan tasawuf amali adalah karena sudut amal di dalamnya lebih utama daripada sudut nazari teori. Akan tetapi tidak berarti tasawuf ini kosong dari teori. Bahkan sudut ini lebih sempurna dan komprehensif daripada sudut yang pertama. Istilah amali ini di sini menunjukkan tasawuf akhlak telah menjadi sebuah madrasah tarekat atau tarbiyah al-ruhiyah secara berjamaah yang terlembagakan. Jadi tasawuf amali adalah pengembangan daripada tasawuf akhlak. Pada mana tasawuf akhlak masing-masing bagi individu tersendiri. Tapi kalau kemudian dari tasawuf akhlak terus berkembang menjadi tasawuf amali, dan tasawuf amali telah menjadi sebuah madrasah tarekat yang berjamaah dan terlembagakan. Maka ada lembaganya, ada tarekat Sazili, ada tarekat Naqsyabandi, tarekat Qadiriyah, tarekat Khalawatiyah, tarekat Samaniyah, tarekat Syatariyah, tarekat Tijaniyah dan lain sebagainya.
sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi oleh Syekh Rohimuddin Nawawi juga menjelaskan, di antara ulama sufi yang dianggap sebagai imam besar tasawuf amali adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani memiliki kontribusi besar dalam menyatukan antara akhlak dan praktek, antara akhlak dan amal. Karena itulah Al-Jilani diposisikan sebagai ulama sufi pertama yang melembagakan tasawuf akhlak dalam bentuk madrasah suluk atau madrasah tarekat. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beberapa ulama sufi di kemudian hari mengikuti jalan Al-Jilani. Di antaranya beberapa ulama sufi seperti metode Al-Jilani adalah Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Abu Afas Syiabuddin Umar Al-Surawardi, Imam Abu Hasan As-Sazili, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Syekh Abdul Karim Al-Samani, Imam Syekh Abdullah Asy-Syatari, Imam Ahmad At-Tijani dan lain sebagainya. Mereka adalah guru-guru tarekat yang memiliki peran penting dalam memadukan antara syariat dan hakikat melalui jembatan tarekat. Para ulama tasawuf amali tersebut juga berhasil menyatukan antara tasawuf akhlak dan tasawuf falsafi melalui kolaborasi praktik amali dalam institusi berbagai tarekat. Dan tasawuf amali ini sebagai jembatan antara tasawuf akhlak dengan tasawuf falsafi. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan jenis tasawuf tingkat ketiga. Dan juga paling kontroversi ya, terutama bagi ulama-ulama syariat, yaitu tasawuf falsafi. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf irfani. Itu masing-masing ada beda pendapat. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajarannya cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis hakikat, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi lainnya, serta alam semesta. Bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan antara manusia dengan Tuhan yang dikenal dengan nama Wahdatul Al-Wujud. Tasawuf falsafi mulai muncul pada abad ke-3 dan ke-4. Namun pada abad ke-5 ada kemunduran dan kembali bersinar pada abad ke-6. Karakteristik tasawuf falsafi secara umum ialah mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Boleh dikatakan, kenapa dikatakan ajaran tasawuf falsafi? Ada mengatakan orang menolak bahawa tasawuf itu ada dua, ada tiga. Ada dari tasawuf amali, ada mengatakan tasawuf ada mengatakan tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf amali, ada tasawuf irfani. Dari amali menuju ke irfani. Dan juga ada mengatakan tasawuf tiga. Ada tasawuf akhlak, ada tasawuf amali, dan ada tasawuf irfani, dan menolak istilah filsafat. Kenapa apa dikatakan irfan? Irfan itu adalah asal kata marafah. Irfan, arafah, marifat, mengenal. Irfan itu adalah orang-orang ulama sufi yang telah memperoleh kasyaf atau ilham daripada Allah SWT, maka itu dikatakan dengan nama irfan. Maka dikenal juga dengan nama tasawuf irfan. Itu tasawuf irfani ini orang-orang yang telah mendapatkan faid, limpahan atau emanasi ketuhanan atau faid ilahiyah yang dipancarkan ke dalam dada diri seorang kekasih Allah, ulama sufi atau orang-orang yang dikendakinya. Baik itu dikatakan dengan nama irfan. Irfan itu disebut dengan nama marifat. Itu dikatakan tasawuf irfan ya, orang yang telah memperoleh pancaran limpahan cahaya kesucian dalam dirinya. Dan atau juga orang yang telah memperoleh kasyaf, orang yang telah tersingkap rahsia-rahsia kegaiban sehingga ia dapat menyaksikan secara asrar-asrar ilahiyah. Dan juga irfan juga dikatakan sebagai orang-orang yang telah memperoleh zuk, yang telah merasai hakikat ketuhanan. Irfan juga dikatakan sebagai orang yang telah memperoleh syuhud, orang yang telah dapat menyaksikan terbuka basyirahnya menuju ke ilmu basyirah, hainul basyirah dan hakul basyirah, yaitu orang yang telah memperoleh syuhud, penyaksian akan
akan keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa istilah dengan, dan kenapa dikatakan dengan filsafat, tasawuf falsafi? Ini merupakan cuma istilah saja. Tasawuf falsafi itu muncul satu istilah dari kalangan akademisi. Karena ajaran tasawuf falsafi ini tidak dapat dipandang sebagai filsafat murni. Karena tasawuf falsafi ini berbeda dengan filsafat murni. Karena filsafat itu menggunakan akal, burhan, sedangkan tasawuf atau irfan menggunakan zuk atau kasyaf. Ini harus dibedakan. Jadi ajaran tasawuf falsafi ini berbeda dengan filsafat murni yang dikembangkan oleh Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina maupun Ibnu Rushd. Karena ajaran dan metode tasawuf falsafi didasarkan pada rasa zuk, atau rasa, dan juga tidak bisa dikatakan bahasa dan teknologi filsafat. Pada awal pembahasan sudah kita ketahui bahwa awal mula muncul tasawuf falsafi yaitu pada abad ke-3 dan ke-4. Namun yang paling menonjol yaitu pada abad ke-6 dan ke-7. Dan disitulah adanya masa-masa kejayaan atau kebangkitan tasawuf falsafi. Jadi kita katakan falsafi ini bahwa adapun tasawuf falsafi pertama kali dan dipopulerkan oleh Asy-Syekhul Akbar Al-Imamul Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Aitami Al-Andalusi. Maka Syekh Ibnu Arabi adalah sebagai ulama sufi yang mempopulerkan tasawuf falsafi. Tapi Syekh Ibnu Arabi tidak mengatakan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu adalah ungkapan-ungkapan yang muncul pada pendapat para orang-orang barat ya. Orang-orang barat mengatakan tasawuf irfani ini sebagai tasawuf falsafi. Kenapa? Karena ulama-ulama sufi seperti Ibnu Arabi dan juga pengikutnya Sadruddin Al-Qunawi maupun hingga Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam mengungkapkan kalam-kalam zuk, yaitu dalam mengungkapkan rumus-rumus atau isyarat-isyarat dari istilah irfani ini, istilah irfan atau tasawuf. Mereka menggunakan meminjam istilah filsafat supaya dapat dipahami. Karena hakikat tasawuf irfani ini adalah kalam sufi ya, kalam suci ya, yaitu kalam zuk, yaitu hasil daripada pengalaman ulama-ulama sufi yang datang daripada warid atau ilham atau anwar atau asrar ilahiyah atau faid atau limpahan yang diturunkan Allah ke hati para ulama-ulama sufi. Maka kalam-kalam ini untuk dapat mengungkapkannya, untuk dapat dipahami dengan bahasa akal supaya dapat dipahami oleh masyarakat luas, maka mereka meminjam istilah-istilah filsafat. Maka muncullah ada beberapa macam istilah filsafat, seperti ada istilahnya al-ittihad, al-hulul, faid, manifestasi tajalli, wahdatul syuhud, wahdatul wujud, fana dan baka. Sebenarnya istilah-istilah itu juga terdapat juga di dalam ilmu filsafat. Maka dikatakan filsafat, maka ulama sufi menggunakan filsafat sebagai metodenya. Namun Syekh Ibnu Arabi tidak secara gamblang untuk tidak terlampau tidak terlampau gamblang ya, tidak terlampau menonjol dalam mengungkapkan kata-kata filsafatnya. Ulama sufi yang pertama kali itu adalah yang meminjam istilah filsafat untuk mengungkapkan kalam zuk dari ulama sufi adalah murid dan sekaligus anak angkatnya, yaitu Syekh Sadruddin Al-Qunawi. Kenapa? Karena Syekh Sadruddin Al-Qunawi lah ulama sufi yang pertama kali yang meminjamkan yang meminjam istilah-istilah filsafat dalam tasawuf untuk mengungkapkan kalam-kalam zuk yang abstrak supaya dapat dipahami secara akal oleh masyarakat awam. Karena Syekh Sadruddin Al-Qunawi dia hidup dan juga berinteraksi dengan ulama sufi besar pada masa periodenya, yaitu Al-Qunawi juga bersahabat dengan ulama sufi Abdul Haq Ibnu Sabi'in.
Al-Qunawi juga bersahabat dengan Syekh Hadahuddin Al-Kirmani. Syekh Al-Qunawi juga bersahabat dengan ulama sufi Sadruddin Al-Umami. Sadruddin Al-Qunawi juga bersahabat dengan ulama sufi Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Dan juga dan terpenting juga ulama Al-Qunawi juga bersahabat dengan tokoh filsafat paripetik atau filsafat Masyiyah, murid daripada Ibnu Sina atau pengikut Ibnu Sina, iaitu Syekh Nasiruddin At-Tusi. Maka di situ ada satu kitab risalah Rasail, Rasail kumpulan Rasail Al-Qunawi sebagai bentuk dialog